Ketika mereka sedang menyusuri kedalaman tanah, tiba-tiba si Samsul pengen ke rumah si Jordi. Jor, ayolah ke rumahmu, Jor. Iya, kemarin kan udah dari rumah si Samsul, terus dari rumahku. Sekarang ke rumahmu lah. Boleh, boleh. Ya udah, ayo, let's go. Dan akhirnya mereka pun pergi ke rumah si Jordi dengan melewati tanah, lautan, dan langit-langit. Hingga pada akhirnya mereka pun sampai ke rumah si Jordi. Nah, kita udah sampai di rumahku. Wih, rumahmu di Mars. Enak kali kau, Jor. Tinggal di Mars. Ya udah, sekarang kita masuk. Ayo. Masuknya dari mana, Jor? Ya dari situ. Itu kan ada pintu, ha? Alamak. Kecil kali tuh, Cok. Mana muat dari situ, Jor? Segini. Ya udah, ayolah masuk. Dan dengan terpaksa mereka pun harus masuk ke rumah si Jordi lewat pintu yang kecil. Kok berterbangan semua barang-barang di rumahmu ini, Jor? Ya, namanya pun di Mars. Kan nggak ada gravitasi di sini, jadi terbanglah semua. Tapi kita kenapa nggak terbang, Jor? Ya soalnya dosa kita itu terlalu berat. Jadi nggak terangkat, biarpun nggak ada gravitasi. Sekarang kita ke dimensi 40. Ayo, kok dimensi? Kan harusnya lantai atau tingkat. Di sini itu nggak ada lantai, yang ada dimensi. Oh. Dan mereka pun pergi ke dimensi 40. Nah, inilah dimensi 40. Dimensi tidur namanya. Di sinilah kau tidur ya, Jor. Tapi nggak adanya tempat tidur di sini. Di atas pun nggak adanya nempel, ha? Ada. Tuh, di bawah. Alamak. Kecil kali tuh, Jor. Cemana kau tidur di situ? Gampangnya itu ya, tinggal ditidurkan aja. Nggak muat lah, Jor. Gimana mau tidur di situ? Bisa loh. Gini caranya, lihat. Jor. Betulan tidur, bah. Woi, Jor. Malah betulan tidur kau bangun, kau, weh. Bangun. Alamak, dalah. Ini dia, kisah 3 sahabat gokil yang suka bikin masalah, ya tapi lucu lah ya kan. Yang pertama ini namanya Samsul. Ini orang emang imut ya kan, tapi suka kali godain cewek, cok. Ih, apaan sih? Ih, apa yang maksud lo, ha? Au. Atit, apa maksud lo tadi, ha? Bikin gini-gini, ha? Lo mau gue gampar keras? Nah, kalau orang yang kedua ini namanya Dika ya kan. Dari tampang dan wajahnya ini ya kayak orang bener kali lah ya kan. Tapi... Woi, Bu, iya? Kenapa kau, Dek? Ibu itu ya, kalau punya anak dijaga dong. Tapi, itu anak ibu nakal kali. Masa rumahku dilempari pakai kapas? Untung nggak pecah kacanya. Iya, tapi kan, udahlah Bu, masukin aja lah anak ibu itu ke barak militer. Soalnya udah nakal kali dia. Iya, tapi masalahnya di sini aku belum punya anak. Mau anak siapa aku jaga? Mau anak siapa aku masukkan ke barak militer? Hah? Oh iya ya, Bu. Maaf lah, Bu. Maaf. Enak aja kau. Sini kau, berkutendang. Lari. Oke, sekarang orang yang ketiga. Namanya ini Jordi ya kan. Tapi dia suka kali ngajak berantem bocil, cok. Lihat aja ini. Woi, Cil. Ayo main tumbuh. Enggak lah, Bang. Aku kan masih kecil. Udah, ayo sini kita main tumbuh, ayo. Enggak mau, aku kan bilang, aku tahu nanti sama bapakku lah. Kasih tahu sana, kalau perlu 2 kalian melawan aku. Apa kau bilang? Ini Pak, disuruhnya tadi kita 2 lawan dia Pak. Terus dibilangnya gini, kujita-jita nanti pala bapakmu itu. Katanya Pak. Apa? Ya, enggak Om, lari. Lagi sendiri aja mereka ini suka bikin masalah. Apalagi kalau mereka bertiga bersatu. Nggak tahu lagi mana ya kan. Ketika mereka sedang menonton bola dari atas lemari, tiba-tiba saja ada orang berteriak. Copet! Mana copetnya? Itu copet. Tasku dicopet. Kamu tenang aja ya. The Gokil Man akan menangkap copetnya. Ayo woi, itu dia copetnya woi, ayo. Woi, jangan lari kau. Ya kalau nggak lari aku, kalian tangkaplah nanti aku dah. Betul juga ya. Mereka pun mengejar copet itu setelah berbulan-bulan mengejar dan pada akhirnya kita harus berpencar supaya copetnya itu bisa ketangkap. Nah iya, benar itu. Nanti kau ke arah sana, kau Dik ke sana, biar aku yang ke sana. Gaskan, ayo. Ya akhirnya mereka berpencar untuk mengejar sang copet. Sepertinya udah aman. Mereka udah gak ngejar aku lagi. Ayo, mau kemana kau? Tidak bisa. Mau lari kemana? Oke, aku akan melawan kalian. Ya! Aku atut. Aku juga takut, weh. Kalian tenang aja, biar aku yang menghadapi. Ya, jurus angsa cap kaki 3 gajah. Ya. Ampun, Bang. Ampun. Ini tasnya, Bang. Jangan apa-apain aku ya, Bang. Nah, gitulah dari tadi. Nggak capek kau ngejar kami. Ayo, weh. Kita kembalikan ini.
Wah. Dan akhirnya mereka pun mengembalikan tas yang dicopet ini kepada si cewek. Kak, ini tasnya. Makasih banyak ya. Tadi dia ini loh yang lawan copetnya. Sampai minta ampun copetnya, Kak. Kalau nggak ada tadi dia mbak, kami pun mungkin ikut dicopet. Ah, enggaknya. Biasa aja nya. Kamu keren banget sih. Kita nikah yuk. Ayolah. Samsul, bangun. Udah siang ini. Nggak pergi ke sekolah. Iya, bentar lagi, Pak. Ketika mereka berdua sedang berjalan di atas penderitaan orang, tiba-tiba saja mereka melihat Pak Faisal sedang main cewek sama cewek. Itu kan bapak si Samsul, Cok. Iya, Cok. Main cewek bapaknya. Ih, udah tua pun. Masih main cewek dia. Ini harus kita kasih tahu ke si Samsul. Yaudah, ayo. Akhirnya mereka pun pergi berlari ke rumah si Samsul. Samsul. Iya, kenapa weh? Bapakmu. Kenapa bapakku? Bapakmu. Iya, kenapa bapakku? Bapakmu main cewek, Cok, sama cewek. Ah, seriusan kalian? Iya, 5 rius. Di sana kami lihat tadi. Iya, Cok. Dirayu-rayunya. Terus digini-gini kan. Yaudah. Ayolah kita lihat. Ayolah. Biar kita geprek mereka. Mereka bertiga pun pergi ke tempat di mana Pak Faisal sedang main cewek. Betulnya abang cinta sama aku. Iya betul lah dek. Lautan, matahari, angkasa, gunung-gunung bakal kulewatin demi adek. Terus kenapa lah kemarin itu nggak datang abang menjemput aku? Sorry lah dek soal itu. Agak gerimis soalnya. Takut aku sakit dek. Itu bapak musul. Main cewek dia kan? Udah, jangan lama-lama. Langsung kita geprek aja. Ayo. Jangan. Kenapa jangan? Udah jelas-jelas main cewek bapakmu itu sama cewek, ha? Kalau bapakku kayak gitu, langsung kusuk medon. Dah. Emang berani kau, Jor? Enggak. Udah, Sul. Ayo, Sul, kita gas. Bapakmu main cewek itu loh. Iya, tapi kan... Tapi apa? Tapi kan... Itu mamaku, Cok. Hah? Iyanya. Kukira mamaku. Ketika mereka sedang berenang mengarungi samudra Atlantik, tiba-tiba si Samsul ngidam. Aku lagi ngidam lah. Ngidam apa kau, Sul? Aku ngidam ke rumahmu, Dik. Oh ya udah, ayolah langsung ke rumahku. Setelah mereka berenang beberapa abad, akhirnya mereka pun tiba di rumah si Dika. Wih, keren juga rumahmu ya, Dik. Masih kerenan rumahmu ya, Sul. Tapi aneh kali lah, masa ada rumah mewah nempel ke rumah yang biasa aja? Itu sengaja dibuat untuk menandakan tidak ada jarak antara rumah yang mewah dengan rumah yang biasa. Semua itu bisa bersatu tanpa ada kesenjangan sosial. Oh, bijak kali kau, Dik. Yaudah, ayo masuk. Tapi dari mana masuknya, Dik? Rumahmu pun tak ada pintunya. Ya kita masuknya dari sana lah. Wah, goa bah. Karena nggak ada pintu, akhirnya pun mereka masuk ke rumah si Dika lewat goa. Agak lain memang. Dik, mau buang air besar aku, Dik. Di mana toiletmu, Dik? Itu, di sampingmu. Alamak, ini sungai sama air terjun. Kok bisa ada di dalam rumah, Dik? Ya itu sengaja dibikin supaya kalau kita buang air nggak perlu disiram lagi. Bodoh amat lah, udah nggak tahan lagi aku. Kalau banjir nanti sungai ini, cemana lah, Dik? Ya tinggal lari. Ya udah, sekarang kita ke lantai min 70. Kok min 70, Dik? Ya karena lantai min 70 itu dia ke bawah, nggak ke atas. Makanya min. Terus dari mana lewat ke lantai bawah, Dik? Nggak adanya lift di sini, ha? Ya dari situ. Alamak. Lebih parah dari rumahku, bah. Nggak betul lagi ini, ah. Udah, ayolah, kita langsung lompat. Akhirnya dengan terpaksa mereka pun lompat ke lantai minus 70. Nah, inilah kamarku, woy. Ini kamar apa hutan, Dik? Ya kamar lah, mana ada hutan kayak gini. Tapi kayak hutannya, Dik. Ya ini sengaja modelnya dibikin gini, supaya kalau kita bangun tidur, bisa langsung makan pohon. Ketika mereka bertiga ini sedang berjalan pakai kaki di atas air, tiba-tiba mulut mereka berbicara. Ibu ada mangga. Ayo, kita gaskan. Tapi masih hijau. Ya dicat kuning aja nanti, biar jadi kuning mangganya. Itu mau dicat apapun, tetap mentahnya itu kalau belum masak. Kita rujak aja nanti, cemana? Nah, kalau itu aku setuju, oke ayo, gas. Akhirnya mereka pun mulai beraksi dan menyusun rencana untuk mencuri mangga. Kau jaga-jaga di sini ya, lihat orangnya. Kalau datang bilang, biar sempat kita lari. Ya oke, aman-aman itu, gas lah. Oke ya, 1, 2. Wah, wis, gak kena. Apalah ya, ini aja. Tetap gak kena.
Ayo, mau nyuri mangga kalian kan? Iya, kenapa emang? Ada yang nyuri mangga. Diam dulu kok keriting. Kutumbu kau nanti dah. Woi, orangnya datang woi. Mana yang mau nyuri mangga itu? Ini nih bu, mereka bertiga tadi nyuri mangga ibu bu. Gak ada kami nyuri bu. Kami cuma lihat pohon mangganya aja. Soalnya keren kali. Pohonnya ada daunnya. Udahlah, gak usah jujur kalian. Ya emang gak ada loh bu. Jadi itu untuk apalah kau pegang-pegang? Untuk ini bu. Soalnya kan, kadang aku nggak bisa melihat, Bu. Nggak mungkin. Pokoknya, ada kalian curi manggaku. Nggak ada, Bu. Ada. Nggak ada. Ngaku aja lah kalian. Ada kan kalian curi? Ada pun, Bu. Tapi salah emang. Ya jelas salah lah. Ini itu mangga saya. Ini itu bukan mangga ibu, tapi mangga yang di atas. Karena semua yang ada di bumi ini milik yang di atas. Tapi kan saya yang nanam. Ya biarpun ibu yang nanam, tapi jika tanpa kehendak yang di atas, pohon mangga ini nggak akan tumbuh, Bu. Ya betul juga sih. Ya udah. Ambil. Oke, Bu. Sul, sini kau Sul. Biar langsung kami lempar kau ke atas. Cepat. Oke, gas. Lempar ya. 1, 2, 3. Wih.